Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Tamilan Anggara Hermawan dari kelas 75. Saya Nafisatul Kamila dari kelas 75. Di sini kami akan menjelaskan tentang budidaya tanaman obat. Tanaman obat dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah mempunyai keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan. Berbagai jenis tanaman obat mulai dikembangkan dan diteliti khasiatnya secara klinis. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagai atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, ataupun ramuan obat-obatan. Apotek hidup atau toka adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan. Contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Kunyit. Kunyit merupakan ternak tumbuhan tinggi. Tanaman ini sekitar 40-100 cm. Batangnya merupakan batang semu, tersusun dari pelepah daun dan agak lunak. Kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan lambung, merangsang dan melepaskan kelebihan gas di usus, menghentikan pendarahan, dan mencegah penggumpalan darah. Temulawak. Temulawak berbatang semu, tinggi hingga lebih dari 1 meter tetapi kurang dari 2 meter. Rimpang berbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berukuran besar, bercabang-cabang, dan berwarna coklat kemerahan, kuning tua atau berwarna hijau gelap. Manfaatnya adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anti-inflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Katuk. Katuk termasuk semak tinggi 2-3 meter, tumbuh di dataran rendah hingga 1.300 di atas permukaan laut. Daun kecil berwarna hijau gelap, bunganya berwarna merah gelap atau kuning dengan bercak merah gelap. Daun ini dipercaya bagus untuk ibu hamil dan ibu menyusui untuk melancarkan ASI, menyembuhkan bisul, demam darah kotor, dan mencegah osteoporosis atau tulang kropos. Sirih. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambang dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 meter. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan nginang. Jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk tumbuhan perdu. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200-1.000 meter dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Mengkudu. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah hingga pada ketinggian 1.500 meter. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 meter. Memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya yang masih muda berwarna hijau mengkilat dan memiliki totol-totol. Dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Buah mengkudu banyak mengandung manfaat, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan tekanan darah, melawan tumor dan kanker, menghilangkan rasa sakit, serta mengatasi peradangan dan alergi. Rosella. Pohon rosella tumbuh ketinggian yang bisa mencapai 3-5 meter serta mengeluarkan bunga hampir sepanjang tahun. Bunga rosella berwarna cerah. Kelopak bunga atau kalisnya berwarna merah gelap dan lebih tebal jika dibandingkan dengan bunga raya atau sepatu. Rosella sebagai
mencegah infeksi, melancarkan pencernaan, menetralisir asam lambung, penambah tenaga. Beberapa zat gizi lain yang terkandung dalam rosella adalah nianis, protein, dan riboflavia, serta besi yang cukup tinggi. Mahkota dewa, batang kayu tinggi 1-2,5 meter, daun tunggal berwarna hijau tua. Buah mahkota dewa berbentuk bulat, diameter 3-5 cm, permukaan licin, beralur, ketika muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Daging buah berwarna putih, berserat dan berair. Manfaat buah mahkota dewa sebagai obat eksim dan gatal-gatal, menghambat pertumbuhan sel kanker, mengobati diabetes mellitus, dan menghilangkan jerawat di wajah. Akar wangi, tinggi tanaman dapat mencapai 1 meter, batang lunak beruas-ruas, berwarna putih, daun tunggal berbentuk pita, pelepah warna hijau keputih-putihan, berbungaan bentuk bulir di ujung batang. Buah padi berduri berwarna putih kotor. Akar termasuk akar serabut berwarna kuning. Akar wangi berguna sebagai hot lipids untuk melarutkan atau menghancurkan batu ginjal, menghilangkan rasa haus, pengobatan peradangan, iritasi jerawat dan perut, serta pengobatan demam. Minyak akar wangi juga digunakan untuk nyeri otot dan mengobati kutu. Kayu manis, tanaman kayu manis ketinggiannya bisa mencapai 15 meter dan diameter batangnya mencapai 30 cm. Kulitnya berwarna kelabu tua dan berbau tajam. Daunnya berwarna merah atau hijau. Kayu manis secara tradisional dijadikan sebagai suplemen atau berbagai penyakit, dengan dicampurkan madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit jantung, dan perut kembung. Mahkota dewa, batang kayu tinggi 1-2,5 meter, daun tunggal warna hijau tua. Buah mahkota dewa berbentuk bulat, diameter 3-5 cm, permukaan licin, beralur, ketika muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Daging buah warna putih, berserat dan berair. Manfaat buah mahkota dewa sebagai obat eksim dan gatal-gatal, menghambat pertumbuhan sel kanker, mengobati diabetes mellitus, dan menghilangkan jerawat di wajah. Kayu manis, tanaman kayu manis ketinggiannya bisa mencapai 15 meter dan diameter batangnya mencapai 30 cm. Kulitnya berwarna kelabu tua dan berbau tajam. Daunnya berwarna merah atau hijau. Kayu manis secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung.